Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Al-Quran hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, juga tetap semangat belajar Al-Qurannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga salawat dan taslim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kembali lagi bersama saya Hanafi di Akademi Tahsin, ya, di akademi-tahsin.id. Ya, sahabat Al-Quran, kita masih melanjutkan bab 3 di buku TTG, Tajwid, Tilawah, Tajwid dan Gharib dari Wafa, ya. Ya, kita sudah sampai kemarin itu masih di bab 3 tentunya, di halaman, ya, kita kemarin tuh bahas tentang huruf ain dan hamzah yang mati atau sukun, ya. Nah, seperti biasa, ya, kita harap sahabat Al-Quran sudah mempraktekannya berulang-ulang, sudah lancar, sudah baik bacaannya, ya, insya Allah kurang lebih nggak ada salah, nggak ada eja sampai di halaman 64 ini, yaitu huruf hamzah dan ainnya. Nah, dipastikan dulu ya sebelum kita melanjut ke bahasan hari ini, yaitu halaman 65, bahasan di huruf ro, ya, huruf ro sukun atau mati. Nah, huruf ro, nah, kemarin kita sudah bahas huruf hamzah dan ain. Di sana ada huruf ain yang memiliki sifat tawassut, ya. Kemarin kita bahas singkat saja. Tawassut yang artinya aliran suara atau mengalirnya suara, ya, yang tidak terlalu lama dan juga bukan syiddah, ya, bukan suara yang kuat, ya. Tapi dia pertengahan aliran suaranya, ya, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat, ya, pertengahan. Di sana ada huruf ain yang sudah kita bahas kemarin, dan pada hari ini kita bahas huruf ro, ya, juga termasuk huruf yang memiliki sifat tawassut juga, yaitu mengalirnya suara dengan kadar pertengahan, ya. Di sana ada huruf-huruf tawassut yang dituliskan oleh Imam Jazari. Kita ulang lagi, ya. Ada lin Umar, ada 5 huruf, ya. Lin Umar, lam, nun, ain, mim, dan ra. Nah, huruf ra ini termasuk pada bahasan yang memiliki sifat tawassut. Nah, kalau kita lihat di pokok bahasan lagi, kita flashback sedikit, ya. Di pokok bahasan di halaman 56, di situ ada huruf sukun yang memiliki sifat jahar dan huruf sukun yang mempunyai sifat hams. Nah, di sini kita bahas huruf ro. Nah, huruf ro itu memiliki sifat hamz atau jahar, sahabat Quran. Iya, termasuk sifat jahar, ya. Artinya menahan nafasnya. Karena sifat hamz itu juga dituliskan secara singkat agar kita mudah untuk menghafalkan huruf-hurufnya. Huruf hamz atau yang memiliki sifat mengalirnya nafas itu disingkat menjadi fahathahu syakhsun sakat. Nah, di situ tidak ada huruf ro, ya, sahabat Quran. Artinya huruf ro berarti lawannya dari sifat hamz, yaitu sifat jahar, tertahannya nafas, ya, huruf ro. Jadi secara mudahnya, ya, untuk menyempurnakan makhraj dari sifat dari huruf ro yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu huruf ro memiliki sifat jahar yang pertama, yaitu tertahannya nafas kita. Tidak mungkin ketika sukun, ya, misalkan tidak mungkin. Coba kita baca kotak atas itu, kalau dikasih nafas apakah bisa dialirkan nafasnya? Coba mar, mar, kan tidak mungkin. Makanya nafasnya ditahan, mau, ya, seperti itu kurang lebih. Dan disempurnakan dengan sifat yang lainnya, yaitu sifat tawassut yang sudah kita bahas di awal tadi. Adanya aliran suara yang temponya atau kadarnya pertengahan, ya. Tidak terlalu lama mengalir suaranya, juga tidak terlalu cepat.
contohnya yang salah terlalu lama seperti apa? Misalkan yang salah ini mar, nah itu terlalu lama, tidak boleh ya. Atau terlalu cepat mar, gitu ya. Tapi pertengahan ya aliran suaranya maru, mir, mur ya, maru, mir, mur. Nah di sini huruf ro ini akan kita bahas secara singkat tergantung yang kita temui nanti ya di contoh-contoh di halaman 65 ini. Jadi secara umum cara kita melafalkan huruf ro itu ada dua ya, yaitu ro dilafalkan dengan tebal atau tafkhim bahasa Arabnya istilahnya, dan yang kedua adalah ro yang dilafalkan dengan tipis atau tarqiq ya. Nah contoh saja ke kasus yang ro dibaca tafkhim atau tebal. Itu terdapat di bacaan yang pertama ini sahabat Quran ya, di kotak atas di bacaan yang pertama. Maru, maru ya, maru. Nah, ini ro-nya dibaca tebal atau tafkhim. Apa? Tafkhim atau tebal ya. Jadi ro-nya itu bukan sekedar mar, bukan gitu, tapi menebalkan ro-nya. Maru, maru ya. Maru, aru. Jadi ujung akhir bunyi ro-nya itu kita usahakan semaksimal mungkin untuk menebalkan ro-nya ya. Tentunya dengan tadi sifat-sifat yang terdapat dari huruf ro-nya. Jadi tidak boleh mengingkari dari sifatnya. Kalau mau menebalkan terus kita tebalkan secara lama itu juga tidak boleh ya. Misalkan aliran suaranya jadi terlalu lama, maru, itu juga tidak seperti itu. Tapi pertengahan ya, tadi tawassut, maru, nah seperti itu. Itu ro ya ketika dibaca tafkhim atau tebal. Tanda-tandanya itu ya, ro-nya mati didahului oleh harokat fathah, huruf berharokat fathah. Jadinya ro-nya terbaca tebal atau tafkhim. Kemudian ro yang kedua itu di bacaan yang kedua ini yaitu ro dibaca tipis atau tarqiq ya. Tandanya seperti ini, ro-nya mati atau sukun didahului oleh huruf berharokat kasrah, maka ro-nya dibaca tipis atau tarqiq. Contohnya mir ya, mir. Nah jadi ujung bunyi ro-nya itu kita usahakan dibunyikan dengan tipis ya, l. Jadi bukan tebal seperti ro yang pertama, tapi tipis. Bukan miru. Kalau ini tebal, miru. Nah, ini tidak tepat. Yang tepat adalah ditipiskan ro-nya. Mir. Jadi ujungnya ada bunyi seperti ini ya. Mir. Nah, itu ro tarqiq atau ro tipis ya. Kemudian selanjutnya untuk bacaan terakhir ini yang ada di kotak atas, ro mati didahului huruf berharokat dhammah. Maka ro-nya dibaca apa? Tafkhim atau tarqiq? Tebal atau tipis sahabat Quran? Iya, dibaca tebal juga ya. Jadi tanda-tanda salah satu dari beberapa banyak tanda ro dibaca tebal atau tipis ya. Kalau di sini ro-nya mati didahului harokat dhammah, maka dia dibaca tebal ro-nya atau tafkhim. Contohnya mur ya, mur. Nah, kan ada bunyi tebal ro seperti bacaan yang pertama. Maru, mur, ya sama ya. Baik, sekarang kita latih ya, tebal tipis tebal ya ro-nya. Maru, mir, mur. Maru, mir, mur. Nah, seperti itu sahabat Al-Quran, silahkan dipraktekkan dulu. Ro-nya sudah tebal atau belum? Sudah betul atau belum ketebalannya ya. Jangan sampai tadi terlalu lama maru atau terlalu cepat maru. Nah, tapi maru, mir, mur. Nah, silahkan dipraktekkan, diulang-ulang dulu. Baru kalau sudah lancar kita lanjutkan ke penerapan di potongan ayat atau kata ya. Kita baca dari baris pertama sampai ketiga dulu. Kita mulai di baris pertama. Maru, Maryama,
Ulangi. Maryama. Marfu'atin. Kemudian ra tafkhim atau tebal ya. Nah, silakan diingat-ingat tanda-tandanya ya sahabat Quran. Ra sukun atau mati didahului huruf berharokat fathah, berarti ra-nya dibaca tafkhim atau tebal. Baris kedua, ra-nya mati didahului harokat huruf berharokat kasrah, berarti ra-nya dibaca tarqiq ya atau tipis. Mirfaqan fir'auna. Ulangi. Mirfaqan fir'auna. Lanjut ke baris ketiga. Sama juga ra-nya mati didahului huruf berharokat dhammah, berarti seperti bacaan pertama ya, ra-nya dibaca tafkhim atau tebal. Kita baca murdifuna mursalina. Nah, seperti itu silahkan dihafalkan ya sahabat Quran sambil difahami. Oh, berarti kalau ra-nya mati didahului huruf berharokat kasrah, itu berarti dia dibaca ra-nya tipis atau tarqiq. Dan selebihnya ra-nya mati didahului huruf berharokat fathah dan dhammah, berarti ra-nya dibaca tafkhim atau tebal ya. Insya Allah mudah, tinggal dihafalkan, difahami, dan dipraktekkan terus ya, untuk menyempurnakan bunyi ra tebal dan tipisnya. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya, tanda-tanda lebih lengkapnya, ra-nya dibaca tebal seperti apa, ra-nya dibaca tipis seperti apa, dan juga ada ra yang hukumnya boleh dibaca tebal atau tipisnya. Jadi boleh milih nih, dua-duanya boleh dipakai. Nah, itu nanti kita pelajari lebih lanjut di bahasan tajwid ya, insya Allah. Selanjutnya kita baca di baris ke-4 sampai bawah. Ini penerapan di kalimat ya, potongan ayat di kalimat. Kita fokus di ra yang warna merah ya. Nah, ini masih mudah sahabat Quran, masih diwarnai warna merah biar kita fokus dulu. Nanti kalau sudah warnanya sama semua, warnanya hitam semua, nah, perlu ketelitian lebih lanjut ya. Baik, kita baca baris ke-4. Arsala rasulahu la yarjuna hisaban. Nah, di sini kira-kira ra-nya dibaca apa sahabat Al-Quran? Tebal atau tipis? Ya, tebal ya. Jadi ra-nya dibaca tebal. Lanjut baris bawahnya. Fir'auna wa thamuda labil mirsadi. Nah, di baris yang kita baca barusan ini, kira-kira ra-nya yang pertama, bacaan pertama, kolom pertama, itu dibaca tebal atau tipis sahabat Al-Quran? Iya, betul sekali ya. Dibaca tipis atau tarqiq. Karena apa? Karena tandanya ra-nya mati didahului huruf berharokat kasrah. Nah, sekarang di kolom keduanya, di baris yang kita baca barusan, ra-nya dibaca tebal atau tipis? Nah, di sini pengecualian ya sahabat Al-Quran, ra-nya dibaca tebal ya, walaupun ada tanda yang mengharuskan dia dibaca tipis harusnya ya, karena ra-nya mati didahului huruf berharokat kasroh, harusnya dibaca tipis dong, mir, harusnya begitu. Tapi tadi kita baca labil mirsadi, ya, ra-nya dibaca tebal. Kenapa? Karena setelah huruf ra mati ada huruf isti'la ya, huruf isti'la yaitu huruf shad. Kemarin sudah kita bahas singkat ya, huruf-huruf isti'la apa saja. Ada disingkat juga oleh Imam Jazari rahimahullah dalam kitab Matan Jazari. Itu huruf-huruf isti'la disingkat huruf-hurufnya menjadi khussa, dal, tin, qil. Ya, di situ ada huruf sad ya, termasuk huruf isti'la. Maka rumusnya yang tadinya harusnya ra-nya dibaca tipis karena sebelumnya berharokat kasroh, jadinya dibaca tebal karena setelah ra sukun ada huruf shad, yang mana huruf shad adalah huruf isti'la. Maka ini pengecualian ya. Diingat-ingat sahabat Quran. Jadi kalau menemukan huruf ra-nya mati, setelahnya ada huruf isti'la, entah itu huruf kha, huruf shad, huruf dad ya, huruf wain dan seterusnya, huruf-huruf isti'la, maka ra-nya menjadi tebal ya, apapun yang terjadi begitu ya. Kita baca lagi baris ini.
Fir'auna wa Thamuda labil mirsadi. Labil mirsadi. Nah, jadi bukan kita baca labil mirsadi, tapi labil mirsadi. Bisa paham ya perbedaannya antara tebal dan tipis? Ya, insya Allah bisa difahami. Kalau kurang jelas bisa diulang lagi ya. Selanjutnya baris bawahnya. Nursilul mursalina yursila alaikum. Nah, ini jelas ra-nya dibaca tafkhim atau tebal karena sebelumnya hurufnya berharokat dhammah sebelum huruf ra mati ya, dan setelah ra mati tidak ada huruf isti'la ya, maka dibaca tebal saja karena sudah rumusnya ra-nya mati, sebelumnya huruf berharokat dhammah, maka dibaca tebal. Insyaallah mudah ya. Selanjutnya baris terakhir, yurikumul barqa yurzaquna fiha. Ulangi, yurikumul barqa yurzaquna fiha. Nah, di sini jelas juga ra-nya dibaca tebal atau tafkhim. Untuk yang pertama karena ra-nya mati didahului huruf berharokat fathah, tambah lagi setelah huruf ra ada huruf qaf, huruf isti'la. Wah, berarti jelas hurufnya ra-nya jadi tebal ya. Kemudian yang kedua ini juga sama, ra-nya mati didahului huruf berharokat dhammah, berarti tafkhim ra-nya atau tebal ya. Insyaallah itu sahabat Al-Qur'an. Jadi ini secara umum ya, huruf ra tadi yang memiliki sifat jahr atau tertahannya nafas, karena tidak mungkin kita mengalir nafas ketika melafalkan huruf ra ketika sukun ya. Tentu nafasnya ditahan tapi suaranya mengalir dengan kadar pertengahan ya, kadarnya tengah-tengah ya, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat, tawassut. Dan tadi ada pengecualian di huruf ra mati didahului huruf berharokat kasrah, tapi setelah ra-nya ada huruf isti'la, maka ra-nya yang harusnya dibaca tipis jadinya dibaca tebal ya. Insyaallah itu sahabat Al-Qur'an, silahkan diulang-ulang dan semoga sahabat Al-Qur'an bisa mempraktekkannya dengan mudah. Pokoknya diulang-ulang terus. Sebelum kita menambah ke materi baru, dipastikan dulu materi sebelumnya kita sudah kuasai lancar, tidak ada eja, tidak ada jeda ya. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Juga subscribe YouTube channel Akademi Tahsin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.